Selamat pagi, jemaat yang terkasih. Bersyukur kita kembali bertemu dalam persekutuan Selasa ini yang menjadi bagian untuk kita saling meneguhkan, saling sharing satu dengan yang lainnya. Dan hari ini kita mengawali dengan berempati ataupun bersimpati terhadap teman-teman korban gempa yang sangat luar biasa besar, 7,5 atau 7,8 begitu ya magnitudo. Dan sejauh ini tadi berita di pagi ini sudah hampir 3.000 kurang lebih korbannya. Untuk itu lagu pembuka kita pada pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu Tuhan Kristus kasihani, Tuhan kasihani sebagai wujud doa kita agar Tuhan menolong, tapi juga sekaligus untuk setiap kita, karena berbicara tentang bencana, kita tidak boleh jatuh pada kesombongan bahwa mereka yang kena, kita tidak, gitu ya. Atau kadang-kadang ada orang yang berpikir itu terjadi karena dosa, begitu ya. Menurut saya itu tidak boleh ada di kita, tapi justru kita berpikir bersama-sama agar Tuhan mengasihani kita seluruh umatnya di muka bumi ini. Kita pujikan Tuhan Kristus kasihani, Tuhan kasihani. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu yang masih hidup berjuang di tengah-tengah dunia ini dengan segala suka dukanya, bahkan ketika di luar kendali kami, ketika bencana hadir di tengah-tengah kehidupan kami di muka bumi ini, kami tetap mengingat Engkau Allah, sumber pengasihanan kami, sumber pertolongan, sumber kekuatan, sehingga apapun dinamika yang kami hadapi, kami terus mengingat kami membutuhkan Tuhan yang menjadi sandaran utama kami. Saat ini ya Bapa, kami sungguh-sungguh ingin bersehati untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai peneguh kami dalam menapaki hari-hari kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk dapat membaca, merenungkan, dan memperjuangkannya, melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk merenungkan dan memperjuangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Monggo Bapak terkasih dan Ibu yang akan membacakan bacaan kita hari ini 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 12. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 12. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya,
yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ya juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Ya, terima kasih Pak Pri dan Bu Susi. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang terkasih, berbicara apa yang diteguhkan di awal oleh Paulus pada bacaan kita hari ini, agar karena kemurahan Allah, ketika kita menerima pelayanan, kita tidak menjadi tawar hati. Berbicara tawar hati, itu biasanya sederhananya akan sering terjadi ketika kita mengalami kelelahan, begitu ya, mengalami semacam rutinitas, atau mungkin ketika kita melakukan sesuatu dan menghadapi berbagai-bagai hal yang kita lakukan itu akhirnya tidak disukai, diintimidasi, atau akhirnya kita menjadi takut. Sehingga melakukan sesuatu itu kita menjadi seperti tawar hati, putus asa, ya sudahlah, nggak usah dilakukan, ya sudahlah, buat apa aku kerjakan kalau toh nanti begini. Itu kadang-kadang kalimat-kalimat serupa yang membuat kita sebenarnya sudah menjadi tawar hati. Nah, perasaan ini sebagai manusiawi kita muncul, dan hari ini diteguhkan oleh Rasul Paulus, di mana dia pun mau mengajak kita untuk melihat dinamika pelayanan agar tidak mengalami tawar hati. Jadi menurut saya tema hari ini, Bapak Ibu terkasih, tidak hanya meneguhkan saya secara pribadi, tetapi mestinya kita semua. Karena saya yakin berbicara tawar hati ini tidak hanya selalu dinamika pelayanan, tetapi juga kadang-kadang dengan keluarga. Misalnya kita mengingatkan keluarga kita sekali, dua kali, tiga kali, empat kali gitu ya. Kadang-kadang kita, sudahlah nanti saya ingatkan terus bagaimana gitu ya. Atau ya sudahlah nanti saya dianggap cerewet, nanti dianggap ini, betul ya Bapak, Ibu, dan setiap kita jemaat yang mendengarkan nanti ya. Bahwa kadang-kadang dengan kalimat demikian sebenarnya kita sudah menjadi tawar hati. Tetapi Paulus hari ini ingin meneguhkan kita yang sudah mengalami demikian, ataupun saat ini kita mengalami hal tersebut. Ia meneguhkan kita bahwa pelayanan kita itu tidak digerakkan, tidak ditentukan oleh dorongan manusiawi di sekitar kita. Suka dan tidak suka, senang dan tidak senang, tetapi fokus pelayanan kita kepada Kristus. Pelayanan Injil kita sebagai bagian dari kita mengalami kemurahan Allah. Apapun yang kita lakukan ketika kita berbicara pelayanan, maka motivasi yang paling utama itu adalah Kristus. Motivasi kita yang paling utama adalah menyatakan kasih Allah. Karena kalau sudah
bukan itu lagi yang menjadi motivasi hanya untuk disenangi orang lain atau hanya untuk mengagungkan diri, maka itu sudah menodai apa yang kita lakukan, pelayanan kita dan sebagainya. Lalu yang menarik, ketika berbicara tentang pelayanan, Paulus di sini pun meneguhkan kita bahwa realita melakukan apa yang menjadi pemberitaan Injil, seperti Yesus yang lebih dulu mengalami gitu ya, ada penindasan, ada penolakan, ada bentuk-bentuk dari orang yang hatinya masih digelapkan dengan penganiayaan dan sebagainya, fitnah dan sebagainya begitu ya. Itu sudah ada dari zaman Yesus. Kali ini Paulus pun mengingatkan bahwa itulah memang realita yang kita hadapi. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, ataupun pemberitaan Injil, lebih spesifik yang ditekankan oleh Paulus dalam bacaan kita hari ini, maka orang-orang yang tidak mau percaya kepada Allah, orang yang dikuasai kejahatan ataupun kegelapan ataupun dosa, itu pasti tidak akan menerima apa yang kita lakukan dan sampaikan. Pasti tidak akan melihat makna yang penting, yang dalam dari setiap pemberitaan kita. Jadi jemaat yang terkasih, hari ini kita diteguhkan oleh Paulus berbicara melakukan kehendak Tuhan, khususnya mungkin memberitakan cinta kasih Tuhan, memberitakan Injil begitu ya, mewartakan kebaikan Tuhan, maka Paulus meneguhkan kita dengan dua hal. Yang pertama, berfokuslah pada kemurahan Tuhan di balik pemberitaan pelayanan itu. Yang kedua, Paulus meneguhkan kita untuk melakukannya bukan untuk menonjolkan diri kita sehingga disenangi orang, tetapi justru sekalipun kita tidak disenangi oleh orang lain, kita tetap teguh melakukan pemberitaan ataupun pelayanan kita. Karena dari dua hal ini, jemaat terkasih, ini berkesinambungan. Kalau kita sudah fokus kepada Kristus, kemurahan Allah di balik setiap aksi tindakan kehendak Tuhan yang kita lakukan, maka kita bersuka cita. Yang kedua, ketika kita memang menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan ukuran kita manusia, kita tetap berfokus melakukannya untuk diterima oleh orang yang masih membuka hati, yang masih melihat terang itu. Karena tadi Paulus pun memakai ilustrasi terang dan seperti di dalam bejana gitu ya. Jadi jemaat yang terkasih, hari ini kita diteguhkan untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan setiap kehendak Tuhan sebagai anugerah dalam hidup kita. Dan juga marilah kita lakukan dengan hati yang murni, itu bukan demi diri kita sendiri, bukan. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan dan semakin banyak orang yang terus teguh, kuat imannya di dalam Tuhan. Mari, jemaat yang terkasih, kita saling mendoakan dalam persekutuan Selasa ini. Topik yang kita doakan adalah agar setiap orang yang punya hati dan bergerak dalam pemberitaan Injil, mungkin khususnya saat ini saya secara pribadi dengan kerendahan hati memohon agar kami, para pendeta, para majelis gitu ya, pengurus, didoakan supaya apapun yang dikerjakan oleh seluruh pelayan-pelayan Tuhan itu sungguh-sungguh dengan kemurnian hati. Tapi juga tidak hanya untuk kami, tapi kita semua, karena berbicara memberitakan Injil, semua kita terlibat begitu ya, agar seluruh umat Tuhan di muka bumi ini tidak tawar hati ketika mengalami penganiayaan, penindasan, penolakan, dan banyak hal yang itu realita yang akan kita hadapi ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Seperti tema besar kita dalam minggu ini ya, bahwa kita diingatkan untuk berintegritas, maka itu perjuangan kita bersama. Dimanapun kita berada, di pelayanan, di pekerjaan, masyarakat, wajib kita upayakan kehendak Tuhan dari hati kita yang murni, sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Seperti penutup dalam bacaan kita hari ini, sebab kami
Saya akan baca ulang ayat 11-12. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Ini ingin meneguhkan kita bahwa sekalipun tantangan itu terus ada, tapi ketika kita giat, hidup itu tetap terus menjadi milik kita. Kekuatan, keteguhan, dan berdiri dalam firman yang benar itu menjadi perjuangan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Meresponi firman ini, kita akan memujikan satu lagu yang mengingatkan kita bahwa sungguh kita hidup di dunia ini karena kemurahan Tuhan. Maka kita akan memujikan satu lagu yang akan mengajak kita melihat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Berkat kemurahan-Mu. Bapak Ibu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat
Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat beraktivitas buat yang jemaat yang mendengarkan dari YouTube, dan kami yang di Zoom akan saling sharing dan meneguhkan. Tuhan memberkati.